Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahli nar. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini Senin tanggal 29 bulan Mei kembali kita semua dipertemukan meskipun dengan keterbatasan secara online, tidak secara offline, dan ini adalah pertemuan perdana Ba'da UTS ya, dikarenakan beberapa Senin yang lalu ya, 2 Senin kita belum mampu untuk menyajikan perkuliahan dikarenakan qadarullah kondisi saya yang sedang diuji Allah dalam keadaan sakit, harus beristirahat di rumah sakit selama 10 hari, dan selepas dari rumah sakit pun tetap harus istirahat, dan ini adalah hari yang ke-10 saya keluar dari rumah sakit. Dan alhamdulillah perkuliahan sudah dapat kita langsungkan, meskipun seperti yang saya bahasakan di awal masih dalam keterbatasan dan power suara saya pun juga belum dapat lebih keras daripada yang teman-teman dengarkan saat ini. Baik, insya Allah perkuliahan kita untuk pertemuan hari ini adalah membuat formulir database bagian 1. Ya, formulir database bagian 1 untuk peserta didik kita. Yang nanti tentunya di akhir perkuliahan ini ada tugas. Ya, ada tugas. Baik, saya tampilkan terlebih dahulu materinya. Baik. Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Kalau saya klik Google Spreadsheet seperti sekarang, apakah tampilannya berubah? Sekarang saya mengklik Google Spreadsheet, kelihatan atau tidak? Belum, Ustaz. Belum ya? Berarti yang terlihat hanya membuat database peserta didik bagian 1. Iya, Ustaz. Coba saya ganti gitu. Baik, kalau sekarang kelihatan ya. Kalau saya ganti dengan daftar kehadiran, kelihatan? Terlihat, Ustaz. Lihat, Ustaz. Oke. Baik. Slide kelihatan ya untuk slide-nya? Slide materi? Terlihat, Ustaz. Oke, baik teman-teman sekalian. Alhamdulillah, jadi materi kita pada pertemuan perdana Ba'da UTS ini adalah membuat database peserta didik ya, bagian pertama. Tapi ini gambarnya jangan ditiru ya, kukunya harus dipotong nih. Ini nggak boleh nih kuku panjang-panjang kayak gini. Disukai oleh setan. Oke, jadi materi kita adalah membuat database peserta didik ya, bagian 1 ya, bagian 1. Teman-teman sekalian, apa yang akan kita capai dalam pembelajaran di perkuliahan perdana ini setelah UTS? Yaitu yang pertama, membuat formulir database Google Form ya. Sehingga teman-teman diharapkan semua bisa membuat formulir database melalui Google Form. Yang kedua, bagaimana kita formulir nanti kita combine dengan Canva ya. Jadi kita akan bermain di Canva juga. Berarti teman-teman harus terdaftar di Canva. Apa? Untuk membuat header yang lebih baik dan lebih hidup. Walaupun tanpa di Canva juga,
Google Form sendiri sudah menyiapkan untuk headernya, cuman seringkali belum sesuai dengan keinginan kita, dengan apa yang tersedia. Maka kita membuatnya dari Canva untuk sesuai dengan keinginan kita dalam penampilan formulir yang lebih baik. Kemudian setelah nanti kita sudah membuat formulir, kita kemudian akan menginput database dari peserta didik. Dari hasil Google Form yang sudah kita akan share linknya, dan tentu peserta didiknya di dalam pembelajaran ini adalah Anda semua sebagai peserta didiknya. Kecuali nanti di akhir pertemuan ini ada tugas. Tugasnya ya setiap kelas dibagi menjadi 5 kelompok ya, terserah ya siapa-siapa orang di kelompok. Yang nanti tugas Anda sama, membuat formulir database, kemudian menampilkan header formulir dari Canva, dan menginput database peserta didik. Peserta didiknya ya terserah kalian ya, murid-muridnya kah atau teman di kelas lain, silakan. Ya silakan nanti kalian rapatkan, bicarakan dengan timnya. Sehingga nanti ketika ada problem yang dijumpai di dalam praktiknya, misalnya kok ini tidak tampil, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, atau ada masalah, nggak usah semua datang ke saya gitu ya, cukup perwakilan kelompok. Datang konsultasi, Pak kok ini tidak tampil, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, kenapa hasilnya tidak seperti ini. Nanti akan saya jelaskan, dan yang perwakilan kelompok itu bertanggung jawab mencerdaskan kelompok yang lain. Dalam arti teman-teman kelompoknya paling dasar ya. Teman-teman kelompoknya untuk menyampaikan begini hasilnya ya, tampilannya seperti ini. Ya, karena dikhawatirkan teman-teman dengan kondisi saya sekarang ini belum dapat melayani konsultasi satu demi satu dari teman-teman semua. Sehingga saya hanya bisa melayani perwakilan-perwakilan kelompok ketika nanti di dalam tugasnya ada masalah. Oke, baik. Petunjuk pertama teman-teman sekalian, untuk membuat formulir database di Google Form, mahasiswa harus mendaftarkan akun yang daftar di akun Google ya. Teman-teman harus punya akun yang terdaftar di akun Google ya. Silahkan kalian buat akun yang terdaftar di akun Google. Lalu silakan buka aplikasi Google Form. Ya, silahkan buka aplikasi Google Form. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini saya cross dulu. Oke. Sekarang kita ketik ya di pencarian Google di layar utama. Di layar utama Google, kita klik di sini Google Form. Ya, Google Form, kita klik aja. Kemudian kita enter. Nah, yang kita ambil adalah tampilan seperti yang saya tampilkan di sini. Ini yang kita klik ya, kita klik. Nah, karena saya akunnya sudah terdaftar, jadi langsung muncul tampilan seperti ini. Tapi untuk latihan saya ganti ya, saya pakai latihan PPG, artinya untuk supaya tidak tercampur dengan Google Form yang sudah saya buat ya, tidak tercampur dengan Google Form lain yang sudah saya buat. Jadi ini menjadi baru nih ya. Jadi tampilannya baru. Baik. Nah, ini karena saya sudah daftarkan akun Google. Jadi teman-teman kalau belum bisa terbuka tampilan seperti ini berarti Anda diminta untuk daftarkan dulu akunnya ke akun Google Form. Baik. Sebelum kita lanjut, apakah sudah berhasil semuanya membuka tampilan Google Form seperti yang tertera pada layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah.
Oke, sudah semua? Tampilannya sudah seperti ini? Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Nah, saya yakin juga teman-teman insya Allah tidak asing lah dengan Google Form ya. Apalagi kalau teman-teman berprofesi sebagai guru di luar, ya mengajar, ya tentu insya Allah bukan hal yang baru Google Form ini. Sudah lama bahkan. Tapi ya kita butuhkan untuk mendapatkan data. Baik, nah setelah kita mengklik tadi, kemudian sudah tampil seperti tampilan di layar. Nah, kita kemudian mengklik simbol tambah ini. Ya, kita klik simbol tambah untuk terbuka satu lembar formulir database yang nantinya akan menjadi formulir database kita. Nah, berarti tinggal kita klik nih, ya, kita klik tambah sehingga muncullah tampilan satu halaman, ya, satu halaman untuk menjadi formulir yang akan kita ganti nama ini menjadi formulir database. Oke. Baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini formulir tanpa judul kita ganti namanya menjadi formulir database peserta didik. Ya. Di sini kita ganti formulir, ya silakan diikuti ya. Database. Nah, karena untuk sementara dan latihan ini adalah Anda-Anda semua, ya kita tulis saja formulir database kelas 6A. Oke, kelas 6A. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik di sini, ya, tinggal klik saja maka otomatis berubah menjadi formulir database kelas 6A. Oke. Nah, baik, kalau sudah seperti ini teman-teman sekalian, ketikkan unsur-unsur data, ya, ketikkan unsur-unsur data yang dibutuhkan pada kolom pertanyaan. Apa unsur-unsur data yang kita butuhkan? Silakan saja nanti masing-masing kelompok mendiskusikan, memusyawarahkan untuk tugasnya. Intinya jangan kurang dari apa yang saya tampilkan, harus lebih daripada apa yang sekarang ini. Dan sekarang ini karena datanya adalah Anda semua dan nanti ini akan saya buatkan untuk Anda, ya sebagai apa ya, ya boleh dibahasakan sebagai buku inilah, nantinya bisa Anda jadikan sebagai data angkatan Anda, angkatan di kelas Anda gitu. Begitu nanti Anda lulus, Anda bisa melihat kembali data teman-teman Anda, umurnya sudah berapa tahun, Anda bisa pantau. Pada saat nanti kita sudah olah di dalam sebuah formulir database. Ini cuma Google Form ya. Ini Google Form hanya untuk menginput data saja. Bukan ini formulir, ini hanyalah formulir yang kita buat untuk menginput data. Nanti kalau sudah datanya ada, baru akan saya buatkan formulirnya. Disitulah teman-teman akan melihat betapa formulir itu nantinya Anda akan sangat butuhkan ke depan. Dan data itu mahal sekali ya. Data itu adalah mahal. Baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini akan kita coba ketikkan nih ya, kita ketikkan. Mungkin masih terbatas, ini sebatas apa yang ya namanya kita latihan aja dulu ya. Nanti untuk kelengkapannya dan kesempurnaannya nanti masing-masing kalau sudah tahu rumusnya, sudah tahu polanya. Baik, kita pengen ada data pribadi yang mencakup nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat rumah, nomor kontak, alamat email, golongan darah, pekerjaan, hobi, moto hidup, cita-cita, kendaraan yang dikuasai. Kemudian data keluarga, nama ayahnya, pekerjaan ayahnya apa, nama ibu, pekerjaan ibu, yang gak usahlah kita cantumkan gaji dan seterusnya.
data-data umum aja dulu ya. Kemudian jumlah saudara, anak keberapa, ya alamat orang tua. Ini untuk data keluarga. Kalau pengen tambah lagi ya silahkan nanti ke depan masing-masing Anda. Kemudian data pendidikan, ya nama SD atau SDIT, nama SMP, nama SMA-nya, universitas, fakultasnya sekarang, jurusannya, dan kemudian foto, ya foto. Ya Anda nanti akan mengupload foto Anda gitu. Nah, ini akan kita buat teman-teman sekalian, maka kita akan membuat di formulir database kelas 6A ini dengan menginput unsur-unsur data yang kita butuhkan. Ada data pribadi, data keluarga, dan data pendidikan. Ya, data pendidikan. Baik, kita input dulu teman-teman sekalian. Yang pertama nama lengkap ya, nama lengkap. Ya, nama lengkap. Berarti di sini kita boleh buat ini ya, kita boleh buat dulu bagian baru ya, bagian baru. Di sini kita tulis ya, data diri. Data diri. Ini artinya adalah bagian baru. Ini bagian nama dan ini bagian yang kedua. Data diri. Kemudian kita tambahkan bagian. Tambahkan bagian di sini kita tulis data keluarga. Kita buat dulu bagian-bagiannya ya. Keluarga. Ya, data keluarga. Kemudian kita buat lagi nih bagian ini ya. Ini adalah simbol untuk membuat bagian. Kita klik sehingga muncul bagian yang kita tulis di sini data pendidikan. Nah, tapi kita sudah ada 3 data diri, data keluarga, dan data pendidikan. Sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Data diri atau data pribadi, data keluarga, dan data pendidikan. Nah, di sini diganti bukan data pribadi. Data pribadi. Oke. Nah, data pribadi. Nah, sekarang kita mulai masukkan nih di kolom pertanyaan. Kolom pertanyaan apa yang pertama kita butuhkan untuk data pribadi? Nama lengkap. Ya, nama lengkap. Nah, kita ketikkan. Nah, nggak apa-apa huruf kapitalis semua. Nama lengkap. Di sini nanti opsi jawaban kita bisa pilih. Ya, karena nama lengkap kita pilih jawaban singkat. Ya, nama lengkap. Oke, kalau sudah kita munculkan kolom pertanyaan yang kedua yang masih dalam bagian data pribadi. Kita klik simbol tambah untuk memunculkan kolom pertanyaan baru. Nah, di sini kita lihat tempat lahir, ya tempat lahir. Tempat lahir. Baik. Sudah ada kolom tempat lahir dan jawabannya kita pilih jawaban singkat. Kemudian kita klik tambah lagi sehingga muncul kolom pertanyaan yang ketiga. Ini kita lihat yang akan dimasukkan tanggal lahir. Kita tulis tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir ya kita harus pilih simbol tanggal teman-teman sekalian. Kita pilih untuk opsi jawaban tanggal supaya nanti yang mengisi memilih tanggal lahir, tahun dan bulan. Ya, ini. Oke, selanjutnya kita tambah lagi berikutnya. Kita lihat
agama. Ya, agama. Agama, maka jawabannya juga singkat saja. Ini tambah lagi apa yang kita perlu masukkan, alamat rumah. Nah, alamat rumah mungkin agak panjang nih jawabannya. Berarti bisa kita tampilkan graf ya. Jadi nanti sini opsi jawabannya jangan lagi jawaban singkat paragraf, sebab boleh jadi alamat rumahnya agak panjang dengan kecamatan ya, RT RW-nya dan seterusnya. Kita klik tambah. Kita lihat kembali opsi berikutnya akan dimasukkan nomor kontak. Nomor kontak, tulis nomor kontak. Nah, nomor kontak teman-teman sekalian, kita pengen supaya dimasukkan nanti, karena kan nanti kita pengen ada di formulir yang kita buat nantinya, formulir database itu kita bisa mengirim pesan WA secara langsung phone kita ataupun dari laptop. Begitu kita sudah buat database-nya, nanti kita tinggal klik kirim WA, maka otomatis akan terkirim pesan WA ke nomor yang bersangkutan. Sehingga di sini kita pengen supaya yang dimasukkan itu adalah angka dengan kode negara, yaitu 62 ya, 62 sekian. Jadi nolnya diganti. Ada rumusnya, kalau kemudian misalnya mereka isi 0 ya, di awalnya 0, nanti kita bisa rubah menjadi 62 tapi di dalam olah database. Ya, di dalam olah database. Cuman terkadang yang repot nanti ada yang mengetik diawali dengan 62 baru 628 sekian, ada yang 08, itu yang agak repot dalam pengolahan database. Jadi kita pengen seragam. Kalau pengen seragamnya 08 silakan. Kalau kita pengen seragamnya silakan, tapi kita perlu kemudian kasih deskripsi supaya kemudian yang mengisi itu mengetahui. Yaitu kita misalnya tulis masukkan ya kode negara. Ya, kalau perlu kasih contoh nomor kontak kita 08XX menjadi 628 XX. Nah, ini untuk memberikan informasi saja kepada yang mengisi supaya di dalam dia menginput dia mengawali dengan 62. Nah, bisa juga nantinya di dalam jawaban singkat kita juga bisa buat validasi jawaban gitu ya, validasi jawaban. Misalnya kita masukkan ini enggak kelihatan sini ya, coba. Ini ya, kita pilih bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat itu berarti 0 masuk juga ya. Ya, kalau bilangan bulat 0 masuk juga. Nah, negatif juga masuk karena bilangan bulat, kecuali 0, nggak masuk gitu. Ya udah begini aja ya, kita tulis angka aja, skripsi aja. Kita perlu validasi jawaban, kecuali kalau kemudian kita pengen angka yang dimasukkan itu adalah angka bulat, tapi 0 persoalannya masuk angka bulat. Jadi cukup begini aja. Kalaupun nanti ada yang menginput 0, maka memang nanti di dalam pengiriman WA itu tidak akan terbaca kalau dia tulis 0. Nanti akan saya ajarkan bagaimana mengolah data supaya
formulir itu para audiens ketika menginput itu sudah langsung seragam, jadi repot dalam pengolahan. Tapi kalaupun nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya gitu. Kita akan menggunakan room if dan seterusnya. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita buat pertanyaan berikutnya dengan melihat item yang lainnya, yaitu alamat email gitu ya, alamat email. Jadi kita ketikkan di sini alamat email. Alamat email. Ya, alamat email. Alamat email. Ya, kemudian kita tambahkan lagi kolom pertanyaan baru. Golongan darah. Ya, golongan darah. Golongan darah. Nah, ini bisa saja kita pilih, ada opsi pilihan, tapi jawaban singkat aja. Sebab golongan darah ada A, ada B, ada O juga ya, ada C, nggak ada C ya. Golongan darah A, golongan darah AB, golongan darah O. Ya, mungkin bolehlah sebagai latihan kita buat opsi pilihan, mungkin pilihan ganda, tampilannya golongan darah O. Ini adalah dalam scroll cara memilihnya. Seperti kalian memilih kalian di dalam absen. Nah, kalau tampilannya pilihan ganda, nanti tampilannya muncul semua nih, tinggal kita centang mana yang sesuai golongan darah kita. Oke, kita latihannya pertama adalah kita pilih yang opsi pilihan ganda ya, untuk memilih golongan darah. Oke, setelah golongan darah kita buat lagi kolom pertanyaan baru. Dan kita lihat berikutnya adalah pekerjaan ya, pekerjaan. Pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan bolehlah kita buat opsi drop down ya, mahasiswa, siswa, mahasiswa, wira swasta ya, pegawai kalau pegawai ya, staf lah, staf instansi, PNS, ibu rumah tangga, wira swasta. Oke. Nah, ini nanti ya, kalau nanti kalian tentu memilihnya mahasiswa ya. Oke, kita lanjutkan. Opsi pertanyaan berikutnya hobi. Hobi. Ya, kalau hobi berarti cukup jawaban singkat. Pertanyaan berikutnya moto hidup. Moto hidup. Moto hidup ya mungkin panjang ya. Jadi kita pakai paragraf. Kemudian cita-cita. Cita-cita. Cita-cita Anda nanti apa nih? Jawaban singkat. Kemudian kendaraan yang dikuasai. Kendaraan yang dikuasai. Nah, untuk kendaraan yang dikuasai ini kita pilih opsi kotak centang ya. Artinya kalau kotak centang itu opsi jawabannya bisa lebih dari satu. Sepeda, kemudian motor, mobil, gitu.
kendaraan yang dikuasai. Nah, jadi nanti dia bisa mencentang ketiga-tiganya, bisa mencentang salah satunya, bisa mencentang 2 dari 3. Sepeda, motor, mobil, mungkin pesawat, kapal laut, bisa jadi, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau mungkin ada yang tidak tercover di sini, tapi dia bagian dari kendaraan yang dia kuasai, misalnya kapal selam, ya tulis di sini lainnya. Oke, jadi untuk data pribadi sudah cukup. Sekarang kita masuk ke data keluarga. Data keluarga. Nah, sekarang data keluarga. Ini data keluarga. Nah, untuk memunculkan kolom pertanyaannya, ya klik saja tambahkan pertanyaan, ya, untuk memunculkan pertanyaan. Tadi di sini nama ayah. Nah, kita berikan deskripsi, berikan keterangan almarhum jika sudah meninggal. Berikan keterangan di bagian awal nama, di bagian depan nama ya. Almarhum jika sudah meninggal. Oke, gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah pekerjaan ayah. Ya, tapi kalau sudah meninggal berarti dikosongkan. Jangan ditulis wajib diisi ya. Kalau wajib diisi harus terisi nih. Ya. Kemudian masuk lagi pertanyaan nama ibu. Nama ibu. Juga mesti diberikan deskripsi. Deskripsinya kita copy aja yang ini. Ya, berikan keterangan di bagian depan nama almarhum. Almarhum sudah meninggal. Kemudian pekerjaan. Dan ibu. Pertanyaan berikutnya, jumlah saudara. Jumlah saudara. Tapi kita pengen ini jawabannya dalam bentuk angka supaya, atau bisa juga kita buat dalam bentuk scroll aja ya, kita pilihkan jawaban. Mungkin jumlah saudara 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, biasanya sampai ke 12 ya. Oke, nanti kita pilih di sini drop down, jadi tampilannya lebih bagus. Jumlah saudara. Anak ke. Anak ke berapa tuh? Anak ke 1. Ya, ini jawabannya sama dengan ini ya. Berarti harusnya kita copy aja nih. Ini tadi kita copy. Ini ya, kita salin aja supaya lebih mudah. Tulis anak ke. Anak ke. Oke, berarti ini kita hapus. Nah, selanjutnya apa lagi pertanyaan berikutnya? Alamat, ya, alamat orang tua. Alamat orang tua. Alamat orang tua. Ya, jawabannya paragraf. Oke, untuk data keluarga sudah
Sudah cukup. Sekarang kita masuk ke data pendidikan. Ya, data pendidikan. Ya, data pendidikan. Kita buat kolom pertanyaan. Nama SD atau SDIT. Kemudian nama SMP, SLTP, kemudian nama SMA, SLTA ya, atau SMA atau yang sederajat. Oke. Kemudian ini universitas. Di sini angkatan masuk kuliah ya, angkatan masuk universitas. Nah, kalian masuk angkatan berapa nih? Kita bisa buat jawaban scroll di sini. Kita mulai tulis dari 2000 berapa ya? 2017 ya. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Oke. Angkatan masuk universitas. Kemudian nama universitas. Universitasnya fakultas Oh ini. Nah, terakhir foto ya. Sudah selesai ini semua. Selanjutnya foto diri. Nah, berarti kita pilih opsi foto. Upload file ya. Kita pilih upload file. Lanjutkan. Oke. Nanti jumlah maksimum satu file aja. Jenis filenya foto, gambar, bisa juga PDF. Ini kita rubah menjadi 1 GB saja. Jadi file maksimal atau bahkan boleh dirubah di sini ya, bisa kita buat maksimal yang ditampung sampai 1 tera lah. Janganlah terlalu banyak, 100 GB lebih baik aja. Oke. Jadi formulir ini dapat menerima hingga 100 GB file ya. Jadi bisa menerima sampai 100 GB file. Nah, Anda yang para audiens memasukkan data fotonya bisa sampai 10 GB, terlalu besar juga ya. Kita batasi aja 1 GB. Paling maksimal tuh. Dia terlalu besar, tapi nggak apa-apa. Ya. Artinya formulir kita bisa menampung sampai 100 GB foto yang masuk kalau memang ternyata fotonya berat-berat. Oke, sudah selesai teman-teman sekalian. Sudah selesai formulir yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita
kita buat dulu headernya ya, kita buat headernya. Untuk membuat header, kita klik ini simbol apa nih namanya? Simbol warna ya, simbol papan warna ya, simbol papan warna. Biasa kalau kita melukis ini menjadi simbol papan warna. Nah, ini kita klik. Ini kalau kita mau mengganti untuk jenis font oke. Nah, sekarang kita pilih gambar nih. Untuk headernya kita pilih gambar. Kita pilih gambar. Nah, kalau kita pilih gambar, ini adalah gambar-gambar yang disiapkan oleh Google Form. Tinggal kita pilih yang sesuai dengan tema. Kantor dan sekolah, ya stok yang disiapkan sebatas ini. Kalau kita pilih ulang tahun, nah seperti ini. Nah, tapi kalau kemudian ada yang kita buat, berarti kita unggah. Kita unggah berarti harus kita cari jelajah. Makanya teman-teman sekalian, kita buat dulu nih ya, kita buat dulu. Kita berhenti sampai di sini dulu, kita buat dulu dengan masuk ke Canva. Ya, kita buat dulu nih, kita masuk Canva. Nih saya klik Canva. Ya, nanti tinggal cari aja ya di Google Form, Google pencarian Canva. Dan Canva juga harus terdaftar akunnya harus sama aja supaya mudah. Nah, jadi teman-teman sekalian kalau sudah seperti ini nanti tinggal kita cari untuk ukuran formulir kita ya. Nah, kita akan mencari headernya, maka nanti yang kita ambil di sini yang teman sekalian ya, foto latar belakang nih, kita ambil ini, kita klik. Nah, sehingga tampil ini ukurannya sama dengan ukuran. Kemudian cari aja nih yang agak gratisan ini. Kalau ada simbol mahkota itu berarti ya berbayar. Kita cari yang tidak simbol mahkotanya supaya gratis. Ya. Nah, misalnya saya pilih ini teman-teman sekalian. Saya pilih ini tinggal kita ganti. Kita ganti jangan database. Formulir aja ya. Formulir kelas kalian ya, kelas 6 nggak bagus, kelas 6A FAI UIK. Nah, ini kita ganti database, formulir database. Baik. Kita animasikan. Mana nih yang menarik-menarik? Nah, bisa kedua-duanya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalian juga nanti bisa menambah item-item yang lain yang bisa membuat lebih menarik item-itemnya. Misalnya di sini cari yang bergerak-gerak animasi, ya cari aja misalnya gini ya. Nah, oke.
buat seperti ini. Terserahlah ya, terserah sesuka hatinya gitu. Silakan nanti berkreativitas dan berinovasi. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ganti di sini ya. Ganti jangan 60 detik, dikurangi aja supaya mudah di-upload. Ya, mungkin 3 atau 30, bolehlah 30 detik. Nah, nanti kita lihat seperti ini tampilannya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita unduh. Pada saat kita unduh, ini kita ganti jadi GIF. Kita ganti jadi GIF. Kemudian kita unduh. Kita tunggu sampai selesai unduhannya. Ya, tentu nanti kalian bisa berkreativitas, berinovasi dengan gambar-gambar yang lebih unik, lebih menarik. Tapi ingat, ini jangan sampai terlalu lama ya. Usahakan 2-3 detik paling maksimal supaya ketika nanti di-upload itu lebih mudah gitu. Ya. Baik, kita lihat dulu apakah sudah masuk. Belum masuk ya. Ini yang tadi yang saya buat nih. Oke, sekarang sudah masuk. Nah, ini sudah ada ya. Oke, kita lihat dulu yang mana yang udah kita buat tadi. Oke, ini ya. Ini yang sudah kita buat. Yaitu kelas 6A. Berarti nanti di sini kita kembali ke formulir database kita, pilih gambar, ya kita ulang ya, kita pilih simbol papan warna, kemudian kita masuk ke bagian header, pilih gambar, dan karena kita tidak akan memilih salah satu yang sudah disiapkan oleh Google, kita pilih unggah, kita pilih jelajah, kemudian kita masuk kelas 6A. Open. Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Klik selesai. Kita tunggu sampai di input masuk. Oke. Nah, sekarang sudah masuk formulirnya. Selanjutnya kita juga bisa merubah latar belakang dari formulir ini dengan kembali mengklik papan warna. Sekali lagi kalau untuk jenis fontnya silakan Anda rubah sendiri ya, pilih yang sesuka hati. Saya hanya ingin mengajarkan untuk merubah latar belakang, kita pilih warna yang sudah tersedia di sini. Misalnya ini. Ya, kemudian latar belakangnya kita pilih yang lebih gelap. Ya, silakan saja. Oke. Ini juga bisa. Ini juga boleh. Ini juga lebih gelap sedikit atau kita tambah yang merah jika mau. Ya, tapi baguslah yang ini yang gelap. Saya lebih suka yang ini. Kemudian latar belakangnya agak gelap. Oke. Baik. Jadi teman-teman sekalian sudah jadi nih formulirnya. Kemudian kita boleh memberikan keterangan mana nih yang wajib diisi, nggak boleh tidak gitu. Ya. Misalnya nama lengkap ini wajib, maka tinggal kita klik ya wajib diisi, jangan sampai nggak diisi. Ya, kemudian tempat lahir wajib diisi karena kita pengen ini tanggal lahirnya juga wajib diisi. Agama wajib diisi. Alamat rumah mungkin ada yang pengen privasi sembunyiin, nggak usah lah. Nomor kontak wajib. Alamat email mungkin ada yang nggak mau emailnya diketahui, nggak apa-apa. Golongan darah ya wajib lah dan seterusnya ya.
Silakan aja. Kalau kita pengen wajib diisi, maka kita klik wajib diisi. Oke, kalau sudah seperti teman-teman sekalian, kita tinggal bisa lihat hasilnya dengan mengklik tanda mata, simbol mata. Ini hasil yang sudah kita buat. Ya, tampilannya seperti ini. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian berikutnya, nah di sini masuk data pribadi, barulah kita mark terusnya. Setelah kemudian terisi, baru kita masuk ke berikutnya. Berikutnya akan masuk kepada data keluarga. Ya, contoh saya klik nama SA, ini ngarang dulu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya nih tanggal lahirnya 2017 nih, ya, tanggal lahirnya 2017 bulan Mei. Nah, berarti harus klik ini teman-teman. Kemudian ini, jadi ini dinaikkan ke atas nih. Tuh 2017 ya. Lahir 2017. Bulan apa tuh lahirnya? Katakanlah bulan Mei. Kemudian tanggal 29 dia lahir nih, ulang tahun hari ini. Ya. Agamanya, alamat rumah, nomor kontaknya, ini asal aja dulu ya. Alamat email, golongan darah A, pekerjaan, pilih. Ya, saya pilih sebagai mahasiswa misalnya. Hobi, moto hidup, cita-cita, kendaraan. Nah, ini boleh dipilih, dicentang beberapa yang dikuasai. Nah, setelah itu baru berikut masuk ke data keluarga ya, data keluarga. Kemudian berikan keterangan di bagian depan nama almarhum jika sudah meninggal dan seterusnya. Pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, dan seterusnya. Jumlah saudara, tadi ini yang tampilan scroll nih ya, yang kita pilih, drop down, tampilannya scroll. Anak ke 2 misalnya, alamat orang tua, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman sekalian seperti inilah tampilannya. Ini kita kosongkan formulir. Baik, karena sudah jadi, sekarang akan saya kirimkan kepada Anda untuk teman-teman isi ya, untuk teman-teman isi. Yang berarti bahwa selesailah pertemuan hari ini, karena tugas kita adalah sampai membuat formulir ini saja dulu, formulir penginputan database. Setelah Anda mengisi, sudah masuk data, ke pekan depan insya Allah akan kita bahas bagaimana mengolah data tersebut. Ya, bagaimana mengolah data tersebut. Sekarang saya men-share link ini kepada Anda untuk Anda isi ya, untuk Anda isi. Nah, cara men-share linknya kita pilih kirim. Nah, setelah itu kita pilih simbol yang di tengah ini ya, simbol link. Kemudian muncul link ini, udah bisa kita share link ini, tapi kita perpendek. Nah, setelah diperpendek baru disalin. Ya, disalin. Setelah disalin, baru masuk ke grup. Ya, masuk ke grup. Kita ketik di grup. Ya, kita ketik di grup. Silahkan teman-teman mengisi formulir database mahasiswa kelas 6A. Nah, untuk kemudian membuat baris kedua, tekan alternatif, kemudian enter. Ya, sebab kalau di laptop ya kita klik enter langsung terkirim.
tapi kita pengen ada baris kedua. Maka baris kedua tekan alternatif terlebih dahulu, alternatif dan kemudian tekan enter. Lalu kita kopas di sini. Ya. Kita klik lagi untuk baris ketiga. Harap diisi dengan penuh kejujuran. Oke, jadi teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman mengisi data ini sebenar-benarnya, sebab ini menjadi hadiah dari saya buat Anda nantinya. Setelah saya juga akan mengajari Anda bagaimana database itu dibuat melalui spreadsheet nantinya, tampilannya secara online, dan Anda bisa buka di handphone Anda nantinya ya. Untuk latihannya kita harus di laptop, tapi begitu mengolahnya kita sudah bisa membuatnya melalui handphone ya. Ya, kita bisa mengirim pesan melalui WA, kita bisa mencek melalui WA. Jadi teman-teman bisa mencek data teman-teman melalui WA. Melalui handphone. Tapi memang membuatnya harus melalui laptop terlebih dahulu untuk memudahkan. Baik, teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah buat 5 kelompok di kelas, ya tugasnya ini. Buat 5 kelompok di kelas, masing-masing kelompok membuat formulir database. Masing-masing kelompok membuat formulir database dan menginput database dari peserta didik atau murid. Ya terserah, saya bebaskan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Anda, mungkin ada yang mau menginput nomor sepatunya, nomor bajunya, silakan saja sebanyak-banyaknya. Yang pasti jangan pertanyaannya kurang dari pertanyaan saya, harus lebih dari pertanyaan-pertanyaan sudah saya munculkan tadi. Semakin banyak data yang Anda bisa korek dari murid, dari online, semakin bagus. Ya. Kemudian nanti setelah kemudian dibuat, saya cuma minta perwakilan setiap kelompok itu memberikan laporan. Untuk sementara saya tidak akan minta untuk dibuat dalam bentuk hard copy-nya, nggak perlu ya. Cukup saya lihat Anda coba perlihatkan kepada saya formulir yang Anda sudah buat dan data yang sudah Anda hasilkan, bagaimana mengolah datanya. Lalu saya minta coba klik ini cari data sekian, apakah bisa tampil secara otomatis atau tidak. Nah itu yang akan saya nilai. Jadi setiap kelompok perwakilan nanti memperlihatkan kepada saya hasilnya seperti itu setelah nanti selesai tugas pertemuan yang kedua. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada Ustadz, izin bertanya. Ya silakan. Maaf untuk ininya PPT-nya yang Ustadz boleh dikirim supaya jadi acuan untuk pertanyaan-pertanyaan saja Ustadz. Baik, insya Allah akan saya kirim nanti untuk PPT-nya. Baik. Ada yang lain? Terima kasih Ustadz. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya pertemuan sampai di sini. Jangan lupa absen untuk pertemuan hari ini teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi mohon maaf atas segala keterbatasan dalam perkuliahan, dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah kita untuk UASnya nanti adalah tugas ya. Tugasnya adalah tugas kelompok tadi. Jadi tidak perlu Anda harus terbebani lagi dengan soal-soal model UTS. Sebab nanti UASnya adalah tugas kelompok ya. Tapi saya nilai nanti adalah berdasarkan arahan-arahan saya nantinya. Baik teman-teman sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.